Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita siapkan diri kita. Kita bersyukur Tuhan sudah bawa kita di tahun yang baru ini sampai di hari ke-22 hari ini ya. Tepatnya Senin 22 Januari 2024. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat. Kalau kita ada hari ini semua karena kasih karunia, amin. Dan tentunya tersimpan tanggung jawab di sana ya, bahwa Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk berkarya. Dan satu hal, karya kita harus memuliakan Tuhan, ya kan? Kita muliakan Tuhan dengan seluruh apa yang ada pada kita, termasuk talenta, kemampuan, kekuatan, bahkan juga pekerjaan usaha kita. Amin. Iya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, maka damai sejahtera ada dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami telah berada di hari Senin 22 Januari 2024. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami kuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan saat ini kami akan membaca, dengar, dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai menjadi rema dalam hidup kami lakukan, sehingga kami dapat disebut orang yang berbahagia. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur pasal 3, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Saudara, ada musuh hari ini, haleluya. Ya, musuh kita bukan, ya perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ya. Nah, kita pasti punya musuh, yaitu si iblis ya. Kita lihat di ayat 1 Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikian di Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Di ayat 5 dikatakan begini. Di ayat 5, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuasanya sungguh tidak terbatas. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat dilakukannya. Bahkan tercatat di Efesus pasal 3 ayat 20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, Bapak Ibu, jangan pernah ragu untuk berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Dikatakan di Yohanes 15 ayat 16, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama siapa? Dalam nama Yesus, diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Nah, kalau kita lihat kehidupan Yabes sekalipun namanya memiliki arti duka cita atau menderita, tetapi ketika ia berdoa dengan
iman, ya, berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman yang ada padanya, maka tertulis di 1 Tawarik pasal 4 ayat 10, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Perhatikan kalau kita baca di sini, ya, ayat selanjutnya, Tuhan mengabulkan permintaannya, ya kan? Bahkan Tuhan bukan hanya memulihkan keadaan Yabes, tapi juga memberkati hidupnya secara luar biasa, sehingga di ayat 9 di 1 Tawarik 4 itu Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mungkin keadaan saudara sedang terpuruk saat ini dan berada di titik terendah. Orang lain pun memandang engkau dengan sebelah mata, dengan berkata, tidak mungkin hidupmu dipulihkan, kau tidak punya masa depan lagi. Saudara, saya mau katakan, jangan pernah putus asa. Amin. Jangan engkau risau dengan perkataan itu, ya. Jangan engkau kemudian menjadi kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, ya. Orang lain boleh berkata tidak mungkin hidupku dipulihkan, ya. Walaupun mungkin dia lihat bahwa kita tidak punya masa depan lagi, mungkin dia berkata begitu, tapi di dalam Yesus kita punya masa depan. Amin. Harapan kita ada, masa depan kita ada. Amin. Dan Tuhan dapat dan sanggup memulihkan keadaan kita. Kekuatan kita memang sangat terbatas, Bapak Ibu. Namun jika kita mau menyerahkan segala keterbatasan kita ke dalam tangan Tuhan, dengar baik, ya, maka Tuhan, ya, akan senantiasa beserta dengan kita, memulihkan kita, menjawab doa-doa kita, memberkati hidup kita. Amin. Karena itu jangan pernah menyerah. Iya, jangan pernah menyerah. Percaya kalau kita jalan bersama Tuhan ada kemenangan. Bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada tantangan, berarti tidak ada kesulitan. Ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, tapi dengar baik, kita akan menjadi pemenang sebab Tuhan yang akan menerobos. Amin. Ya, ini tahun terobosan bagi kita semua. Bapak Ibu, mari kita saling mendoakan. Ya, doakan juga kami, Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, yang terus bergumul dengan tempat, ya, mengenai pembiayaan operasional, juga biaya sewa, ya. Kami berharap Tuhan kirim, ya, tiang-tiang finansial. Kami tidak tahu dari mana, tapi satu hal, kami percaya Tuhan sanggup. Itu saja, Tuhan sanggup. Bagian kami adalah berdoa. Topang juga doa, ya, untuk kami, Bapak Ibu, ya. Juga pelayanan kami yang saya jalankan, misi ke berbagai daerah, ya, di Indonesia di sepanjang tahun 2024 ini nanti akan dilaksanakan, akan terus melakukan. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang terus menopang, baik itu doa dan dana yang saudara berikan, ya, yang sudah tabur ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Ya, setiap taburan Tuhan perhatikan dan Tuhan akan ganti berlipat kali ganda, ya. Mari kita lebih aktif lagi, ya. Mari kita terlibat dalam pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin saya langsung terjun ke lapangan, nah, saudara tidak langsung menopang dalam doa, tapi juga memberikan donasi ke yayasan, ya, bukan kepada saya. Haleluya, jangan salah paham, ya. Karena memang kita membutuhkan, yayasan membutuhkan biaya operasional, membutuhkan dana, ya. Kiranya kita tahun ini bisa mendapatkan 1 unit ruko dulu deh. Saya beriman 3 begitu, ya. Haleluya. Tapi paling tidak 1 aja dulu, ya kan. Kita minta 1, Tuhan beri 5. Itu mantap itu, ya. Karena Tuhan memberikan melebihi dari apa yang kita doakan. Kita minta 1, Tuhan berikan 5. Kalau kita minta 3, Tuhan kasih 10, ya. Haleluya. Aduh, memang kalau kita hitung itu angka, waduh,
tidak ada dasar ya. Ya, dasar kita adalah iman. Jadilah seperti yang kita imani dan percaya. Saya akan terus berdoa bagi Bapak Ibu ya, baik secara on-site ya. Saya bawa Bapak Ibu secara dalam doa, dan kiranya kita semakin rajin juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tapi juga berdoa, membaca Alkitab, bersaat teduh, rajin ikuti tayangan Sahabat Galilea. Dan saya juga mohon kepada Bapak Ibu, kiranya kita sama-sama besarkan channel ini ya. Saya lihat memang agak kurang cepat ya. Tapi tidak apa-apa, saya tetap konsisten pada firman Tuhan. Yang penting Bapak Ibu terus diberkati dengan firman Tuhan ya. Maka Bapak Ibu bagikan kepada yang lain ya, supaya mereka tahu ada channel Galilea Network, ada firman Tuhan, menguatkan mereka semua. Mari kita hidup berkemenangan karena kita mau berjalan bersama Tuhan. Jangan menyerah pada keadaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada di hari Senin 22 Januari 2024. Terpujilah Engkau. Kami akan melakukan tanggung jawab kami, tugas kerja kami, aktivitas pelayanan studi. Kiranya Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi promosi, Tuhan melakukan terobosan. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sebagai orang percaya diperlengkapi, kami hidup dalam kemenangan. Terpujilah Engkau, berkati kami semua yang sakit. Tuhan berbelas kasihan, berkemurahan. Dari tempat ini hamba berseru di dalam nama Yesus, jadilah mereka sembuh. Tuhan berkati mereka yang letih, lesu, berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada